سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, ada dua kebatilan. Yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri. Dan Islam, Rasul dan para sahabat selalu berada di tengah-tengah. Ketika Yahudi berilmu, mencari ilmu, tapi tidak pernah diamalkan. Nasrani sebaliknya, beramal, tapi tanpa ilmu. Islam datang, Rasul dan para sahabat mencontohkan mencari ilmu untuk diamalkan. Tidak seperti Yahudi. Apa dua kebatilan tersebut? Dalam hal sikap terhadap orang-orang soleh, orang-orang baik. Yahudi tidak memuliakan orang-orang soleh. Jangankan orang soleh, Nabi dibunuh. Al-Quran menjadi saksi. Falima taqtulunal anbiya'a bighairiha, bahwa orang-orang Yahudi membunuh para nabi, para rasul. Jangankan orang soleh, Nabi dibunuh. Maka kalau hari ini kita saksikan orang-orang Yahudi membantai wanita dan anak-anak ribuan, kecil bagi mereka, kecil. Ya jangankan cuma wanita dan anak-anak, Nabi dibunuh. Ini batil sebatil-batilnya. Dan ini berbahaya. Lebih berbahaya lagi, bagaimana hulu terhadap orang-orang saleh. Orang-orang soleh kita cintai, kita muliakan, kita hormati, tapi tidak disembah, tidak dieluk-elukan, tidak kemudian kita harus ngesot di depan mereka, tidak kemudian kita harus jalan mundur, tidak kemudian bahwa sisa makanannya, sisa minumannya menjadi berkah. Tidak ada. Seandainya sisa makanan orang soleh menjadi berkah, tentu para sahabat akan rebutan sisa makanan Nabi. Nabi wafat, sisa makanan Abu Bakar dibikin rebutan. Abu Bakar wafat, sisa makanan Umar dibikin rebutan. Nggak ada. Apa para sahabat, para tabi'in bodoh? Tidak tahu keberkahan? Berkah bukan ada di badannya orang soleh. Berkah bukan ada di pakaiannya orang soleh. Berkah ada di nasihatnya orang-orang soleh. Ketika orang soleh ini menasihati, kita ikuti nasihatnya, itulah berkah. Bukan badan, bukan pakaian, bukan minuman, bukan makanan, bukan. Ini sebuah kekeliruan. Hanya badan Nabi yang mengandung berkah, tapi itu pun sampai Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, sudah tidak ada lagi. Bahkan adakah riwayat para sahabat berbondong-bondong ke kubur Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Para sahabat ziarah ke kubur Nabi setelah pulang dari safar, pulang dari Mesir misalnya, pulang dari Yaman misalnya, pulang dari Syam misalnya, menyempatkan diri berziarah ke kubur Nabi. Sudah. Bukan setiap saat, setiap hari. Karena kuburan memang tidak mendatangkan berkah. Yang mendatangkan berkah masjid, sholat, baca Al-Quran. Seandainya kuburan orang-orang soleh mendatangkan berkah, tentu Allah akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan lupa Ibrahim kuburannya di sini, Musa kuburannya di sini, Yahya Zakaria kuburannya di sini. Datangi, ajak umatmu untuk mencari berkah kuburan para nabi orang soleh. Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang kuburannya diketahui.
Maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu di mana kubur Nabi Adam, di mana kubur Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Zakaria. Nabi tidak tahu. Apalagi kita. Satu-satunya kubur yang kubur Nabi yang diketahui oleh manusia hanya kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sadar bahwa kuburannya akan diketahui, maka beliau tidak henti-hentinya berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan sampai kuburanku nanti disembah-sembah, didatangi berulang-ulang dengan tujuan safar, dan ini haram. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju 3 masjid. Sengaja solat, sengaja iktikaf di Masjidil Haram boleh. Sengaja solat, sengaja iktikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa boleh. Sengaja solat iktikaf di Masjid Cirebon, di Masjid Banten, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Semua masjid sama kecuali 3 ini. Dan kita mendatangi 3 masjid, termasuk Masjid Nabawi, tujuannya adalah solat, ibadah, iktikaf, dan seterusnya. Bukan ziarah kubur. Bukan ziarah kubur. Maka Imam Malik tidak suka. Terlihat bagaimana Imam Malik tidak suka, benci kepada orang datang dari Mesir langsung ke kubur Nabi, datang dari Syam langsung ke kubur Nabi, datang dari Irak langsung ke kubur Nabi. Beliau menasihati, solat dulu. Datang ke Masjid Nabawi tujuannya adalah solat, solat dulu. Setelah solat, entah zuhur, entah asar, entah tahiyatul masjid, silahkan ziarah ke kubur Nabi. Jangan dijadikan tujuan. Tujuannya adalah ibadah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kalau merendahkan orang-orang saleh, orang-orang baik, itu buruk dan keburukannya bagi dia. Keburukannya bagi dia. Tetapi kalau menghormati orang soleh berlebihan, memuliakan orang soleh berlebihan, gulu, maka keburukannya untuk dia dan orang lain. Karena orang awam melihat seseorang yang merunduk di hadapan ulama, ngesot di depan ulama, melihat ini sebuah kebaikan, ini sebuah kesolehan, ini sebuah berkah, maka diikuti. Diikuti. Tapi kalau ada orang mukulin orang soleh, nendangin orang soleh, insya Allah tidak diikuti, malah dicaci maki. Tapi kalau dia nyium kakinya, nyium pakaiannya supaya dapat berkah dan seterusnya, diikuti, dikira ini sebuah kebaikan. Dan itulah yang menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu. Inna mahalaka man qablakum al-ghuluwu fis shalihin. Salah satu yang menyebabkan orang-orang dahulu dibinasakan oleh Allah, ghulu, berlebihan menghormati orang saleh, berlebihan memuliakan orang soleh. Menghormati tidak salah, memuliakan tidak salah. Yang salah apa? Berlebihan. Bagaimana supaya tidak berlebihan? Cukup salaman atau sesuatu yang bermanfaat. Beliau datang ke rumah kita, kita masakkan sesuatu yang enak untuk beliau, bermanfaat. Atau beliau butuh sesuatu, kita sediakan, bermanfaat. Tapi kalau kita cium kakinya, kita ngesot di depan beliau, bermanfaat bagi beliau? Tidak. Berbahaya bahkan bagi beliau untuk hatinya. Maka Nabi datang, disambut dengan para sahabat dengan berdiri. Nabi marah. Nabi marah. Nabi nggak mau diperlakukan berlebihan seperti itu.
bahkan sedang sholat. Ketika Nabi terpaksa sholat sambil duduk karena terkilir kakinya, para sahabat masih berdiri, beliau memberikan isyarat dengan tangannya supaya para sahabat ikut duduk. Karena jika imam duduk, makmum pun harus ikut duduk. Selesai sholat, beliau mengatakan, hampir-hampir kalian seperti orang-orang Parsi. Rajanya duduk, yang lain berdiri. Ini sebuah keburukan, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.